Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Taufik Hidayat dari Industri Angkatan 2018. Di sini saya akan menjelaskan tentang leadership yang sudah dijelaskan ya kemarin pada waktu agenda kalian yang pertama ya, dari penyambutan di Stratol. Nah di sini saya lebih menjelaskan ke implementasi ya gitu kan dari Stratol sendiri. Nah sebelumnya aku ucapkan kembali sih selamat datang buat adik-adik dari Industri Angkatan 2021 yang sudah menjadi bagian dari keluarga besar teknik industri PNS. Nah mungkin dari materi kemarin yang saya sampaikan ya di Stratol kita sudah cukup detail dan juga cukup menjelaskan tentang apa sih yang dimaksud dengan kepemimpinan atau leadership baik di dalam maupun di luar kampus. Nah kali ini mungkin saya review sedikit tentang poin penting dan juga lebih ke implementasi, kemudian lebih ke nyatanya gimana sih dalam leadership kayak gitu, dan juga nanti akan saya jelaskan mengenai hal-hal yang kemarin mungkin belum sempat dijelaskan dan akan istilahnya lebih mendalam lah tentang leadership sendiri seperti itu. Nah mungkin review sedikit tentang leadership, teman-teman pasti mungkin masih ada yang ingat tentang saya sampaikan di Stratol mengenai leadership sendiri. Apa sih kepemimpinan itu menurut saya pribadi ya, kalian ingin menjadi seorang pemimpin yang dimana kan otomatis kalian punya anggota dan juga punya anak buah lah istilahnya gitu ya. Jika kalian ingin menjadi pemimpin, kalian harus bisa yang namanya mempengaruhi dan juga mengorganisir lah kayak gitu. Mungkin banyak banget pengertian ya kepemimpinan ketika teman-teman nyari di internet dan lain sebagainya. Ya ketika teman-teman belum bisa mempengaruhi dan juga menggerakkan dari anak buah ataupun dari staff kalian ketika kalian menjadi leader, saya rasa belum siap lah juga menjadi pemimpin yang cocok seperti itu, karena nantinya ketika kalian menjadi pemimpin kalian harus punya kualitas di atas dari anggota kalian, walaupun kalian seangkatan, walaupun kalian umurnya sama ya dengan tim kalian, tapi kalau kualitas kalian dalam mungkin masih di bawah anggota kalian, yang terjadi asal kalian istilahnya diremehkan lah. Kemudian ketika kalian beradu argumen, bahkan kalian sudah punya konsep, sudah punya hal-hal untuk memajukan lah dalam sebuah tim kalian, bakal distract dari anak-anak kalian dan gampang menjadi kayak berubah pikiran, kemudian menjadi ambigu, menjadi percaya itulah dengan bahasa Jawa ya, ketika kalian punya keputusan. Nah ini dalam nanti yang berkaitan dengan tugas kalian juga, sebelum saya jelaskan masuk ke tugas, beberapa contoh sih yang akan saya berikan kalian ya. Tapi sebelum itu juga kalian baru satu poin. Terus poin kedua, ketika kalian nanti bakal menjadi pemimpin juga, yang penting ya itu adalah masalah kehadiran ya, karena kayak terjadi juga dalam kampus ketika dia udah diamanai dan juga udah menjadi pemimpin entah dalam departemen, bidang atau dalam organisasi dan lain sebagainya, masalah kehadirannya masih minim ya gitu. Sedangkan pemimpin sendiri ketika dia tidak ada kehadiran dan juga dia tidak tahu kondisi lapangan, kondisi anak buahnya, ya sama aja gitu kan, dia hanya berjalan sendiri, jalan tanpa tahu kondisi, dan malah dilakukan dia nggak tahu apa-apa gitu mengenai timnya. Jadi teman-teman, hal yang perlu diperhatikan juga
ketika kalian menjadi leader, meluangkan waktu juga untuk mengetahui kondisi lapangan, mengetahui kondisi anak buahnya, ketika rapat mungkin dan lain sebagainya kalian hadir, dan istilahnya ketika kalian hadir di situ ada cerita dan lain sebagainya untuk saling merekatkan lah, karena internal diri dalam sebuah tim sangat penting ya. Kemudian poin selanjutnya yang kemarin mungkin belum saya jelaskan lebih detail ya, mungkin ini sih mengenai ambisi kayak gitu. Jadi ya mungkin poin terakhir yang akan saya jelaskan dalam nanti implementasi ke depannya, ketika kalian menjadi pemimpin dan kalian nggak punya ambisi ke depannya, dan kalian ketika menjadi pemimpin kan pasti ada pemimpin terdahulu gitu ya, dan ketika kalian nggak punya ambisi untuk mengalahkan dari pemimpin yang sebelumnya, ya sama aja berarti kalian nggak punya inovasi dan stuck lah dari periode dunia yang sudah ada pemimpin lah. Mungkin sebagai contoh udah ada dari beberapa presiden, dunia nggak mau mungkin menjelek-jelekan presiden kita dan lain sebagainya, tapi ketika teman-teman ketika udah dewasa menjadi presiden atau mungkin apapun lah kan pasti ada periode atau mungkin sebelumnya kayak gitu kan, dan banyak contoh juga yang bahkan menurun dalam kepemimpinannya ya, dan ditakutkan kalau menurun kan bisa dikatakan gagal ketika dia menjadi pemimpin, nggak ada kemajuan, nggak ada inovasi, pergerakan dan sebagainya gitu. Mungkin 3 poin yang saya sampaikan yang menjadi lebih mengerti untuk teman-teman angkatan 21, gimana sih cara menjadi pemimpin, gimana sih cara istilahnya mengkoordinir dan lain sebagainya. Terus berkaitan dengan penugasan yang saya sampaikan tadi juga, ketika teman-teman belajar tentang pemimpin pasti nggak jauh dengan yang namanya tokoh gitu kan. Nah, jadi mungkin saya kasih 2 contoh kepemimpinan. Yang pertama dalam negeri nasional, itu yang kedua internasional. Yang nasional sendiri mungkin teman-teman banyak sudah mendengar beberapa contoh tentang kan banyak ketika bahas tokoh nasional pasti mengarah ke presiden. Dan ini kita lebih mengambil ke tokoh pahlawan yang dimana dia berintelektual tinggi yang berasal dari Sumatera, yaitu Haji Agus Salim. Mungkin sering mendengar juga ketika Semen Padang ya yang punya stadion Haji Agus Salim. Kenapa sih dinamakan itu? Karena dia memang menteri, kemudian tokoh yang sangat besar di Indonesia itu, dan juga menjadi peran penting juga kemerdekaan Indonesia. Nah, jadi apa sih yang diambil dari Haji Agus Salim? Dia ketika mungkin dia memang bertubuh kecil dan juga berjenggot, berkumis panjang juga, dan sering diajak juga dari lawannya, entah dari dalam negeri, karena dia kan juga pembesar ya, sama dengan AOS Cokro Aminoto. Dia juga istilahnya yang menjadi perlawanan kuat juga di PKI gitu kan. Nah, ketika dalam suatu rapat dia diejek dan juga diolok-olok lah dari teman-temannya, dari lawannya sih, terutama ketika perdebatan forum dia diejek seperti kambing. Nah, kemudian ketika dia ngeplorin istilahnya pendapat dia singkatnya ya, untuk teman-teman kalau misalnya membaca cerita juga nggak apa-apa, dia lebih berani pada lawannya, misalnya lebih besar, lebih cerdas dan lain sebagainya, tapi dia istilahnya nggak ada yang namanya takut. Dia punya keberanian, dia punya kualitas, dia berani ngolok balik hingga lawannya malu dan keluar dari forum ya itu. Dan juga dia berhasil istilahnya berpengaruh lah ya. Jadi ketika dia berhasil mengusir tersebut dan teman atau lawannya tadi di forum ya, jadi di sini lawannya itu memang ada yang bersama pejuang juga, ada yang dari luar negeri yang saya katakan. Istilahnya dia nggak punya rasa takut ketika dia punya kualitas untuk menjadi
sebuah pemimpin. Jadi teman-teman ketika menjadi pemimpin dan dirasa benar lah terkait perbuatan teman-teman, perilaku teman-teman, yang monggo dipertahankan. Jadi jangan jadi pemimpin yang itu, pemimpin yang gampang belok sana sini ketika ada pengaruh lain, dan juga banyak juga menjadi contoh yang itu dan lain sebagainya di politikus kita, di DPR dan lain sebagainya, ketika dia punya dan dikasih amanat yang sebelumnya dia menjadi pembesar di kampusnya, mungkin presiden BEM dan lain sebagainya, tapi ketika sudah direkrut di aparatur pemerintah, dia malah ikut menjatuhkan rakyatnya gitu. Nah itu salah satu contoh dari nasional. Mungkin selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penugasan teman ya, terkait penugasan pada training executive 2021 ini. Yang pertama ada dua penugasan individu. Dari teman-teman silahkan membuat kurikulum PT yang kreatif itu. Kenapa sih tujuannya kalian membuat CV? Jadi teman-teman pasti nggak asing sih ketika kuliah, SMA, mungkin dulu SMP, SMA pernah ikut lomba, ikut organisasi dan sebagainya, dan diajari cara membuat kurikulum PT. Cara teman-teman juga tahu apa sih leader dalam diri kalian, apa sih kekurangan dalam diri kalian, karena di CV sendiri kan tertulis asal pendidikan, prestasi, pengalaman organisasi juga. Sini teman-teman silahkan membuat CV kreatif, biar tahu juga kualitas, biar tahu juga prestasi yang pernah kalian ikuti di masa sebelumnya ya, sebelum kuliah, SMA atau SMP ataupun SD kayak gitu. Nah yang kedua untuk penugasan kelompok ya, nanti silakan membuat video kreatif 10-15 menit tentang tokoh nasional dan juga tokoh internasional seperti itu. Nah untuk lebih detailnya nanti silakan dari teman-teman tanya ke PP masing-masing di penugasannya, kan ada Kasbak PP dari teman-teman KMTI seperti itu. Silakan tanya lebih detailnya. Nah mungkin dari saya ya mengenai penjelasan leadership dari Pratol dan Tol cukup sekian, dan selamat bergabung sekali lagi ke Warga Teknik Industri. Semoga kalian bisa memajukan juga menjadi angkatan yang terbaik juga di teknik industri seperti itu dalam hal apapun. Dari saya cukup sekian. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.